Jadi artinya apa? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu nikmat yang tertinggi di sana, ya. Maka Allah akan mengatakan berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, jadi kalau umpamanya suami kita sudah meninggal, ya sudah, karena itu suami kita itu adalah milik Allah. Termasuk diri kita, istri milik Allah juga. Kita sendiri ini adalah milik Allah. Maka latihannya adalah bahwa semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Kita kan tadinya tidak ada, kemudian nggak ada, kemudian nanti di akhirat ada lagi. Maka semua itu adalah semua perbuatan Allah. Maka di situ dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah apa? Lillah, ya. Ya, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah gitu. Maka itu yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Abah, Wallahualam, ya. ini ada pertanyaan masuk, Abah, dari hamba Allah. Ya. Assalamualaikum, Abah. Mau Waalaikumsalam. minta nasihat. Ya. Ini dapat ujian, Bah. Dapat ujian kehilangan teman hidup atau suami yang dicintai. Bagaimana mensikapi yang benar? Langkahnya seperti apa setelah ditinggal? Karena merasa sangat kehilangan, jangan sampai salah menjadi beban atau salah mensikapi. Mohon nasihatnya, Mbak, dari hamba Allah. Ya. Ya, ini memang sesuatu yang memang tidak mudah ya. Tapi memang ini sudah menjadi satu keputusan Allah. Sudah menjadi keputusan Allah. Artinya bahwa sesungguhnya kita juga akan mengalami hal yang sama itu. Kemudian begini, kalau ini ada satu hadis ya, yaitu isi hadis itu menceritakan bahwa Allah telah memutuskan satu kematian. Judulnya itu adalah Allah itu sangat sayang kepada wali-wali Allah. Kemudian Allah telah memutuskan kematian. Namun demikian, yang namanya kematian itu yang sudah diputuskan oleh Allah, ya, maka di balik kematian yang sangat tidak nyaman itu, di balik itu Allah akan memberikan satu pahala yang amat sangat besar. Maka ini yang perlu kita pahami, bahwa jangan lupa pada saat orang menjelang sakaratul maut, ya, di situ ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu merupakan satu proses yang sangat menyakitkan atau tidak mengenakkan. Akan tetapi justru di balik itulah Allah sendiri akan memberikan sesuatu kasih sayang yang sangat luar biasa Allah berikan. Maka pada saat itulah kita bagaimana kita merasakan bahwa itu adalah merupakan satu kehendak Allah yang harus kita betul-betul ikhlas karena Allah, supaya kita mendapatkan pahala yang Allah akan janjikan itu. Ya, maka kalau ini hadis ya, maka orang yang masalah kematian, maka berduka itu 3 hari saja. Kemudian kata Nabi, kecuali orang yang ditinggal istri atau ditinggal suaminya. Artinya boleh lebih dari 3 hari. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya memang itu sesuatu yang tidak mudah. Artinya Nabi memberikan satu toleransi. Tapi jangan lupa, kata Nabi SAW begini,
ketika katakanlah tadi ditinggal oleh suami. Ketika misalnya seorang istri itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa suami kita itu adalah sesungguhnya adalah milik Allah. Dia betul-betul ikhlas karena Allah ditinggal suami. Maka Nabi menyatakan bahwa kepada istri itu sudah dia disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasakan ketidaknyamanan, merasakan kepedihan yang sangat luar biasa. Nah, maka di situ bagi orang-orang yang beriman, pada saat merasakan kesedihan yang luar biasa itu berlakulah sabar yang betul-betul sabar. Sabar yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang sabar itu bayarannya tanpa batas. Ya. Nah, sehingga di sini mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 155 sampai 157 itu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi di sini sebelum Allah melaksanakan proses kematian, maka di sini Allah sudah menurunkan ketetapannya bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Dalam bentuk apa ujian itu? Ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian kematian, ujian sakit. Dan itu pasti. Ya. Dan itu ujian itu berlaku untuk manusia, bukan hanya orang yang beriman saja atau bukan orang yang durhaka saja, tidak. Mau beriman, mau durhaka, itu pasti akan diturunkan oleh Allah. Ya, jadi ujian takut, kekurangan, ya, kekurangan buah-buahan, kematian. Kemudian Allah di sini mengatakan, "Wabisyiris sabirin." Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi artinya apa? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu nikmat yang tertinggi di sana, ya. Maka Allah akan mengatakan berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, jadi kalau umpamanya suami kita sudah meninggal, ya sudah, karena itu suami kita itu adalah milik Allah. Termasuk diri kita, istri milik Allah juga. Kita sendiri ini adalah milik Allah. Maka latihannya adalah bahwa semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Kita kan tadinya tidak ada, kemudian nggak ada, kemudian nanti di akhirat ada lagi. Maka semua itu adalah semua perbuatan Allah. Maka di situ dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah apa? Lillah, ya. Ya, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah gitu. Maka itu yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Hatta kita ini diberi nyawa oleh Allah, ya, kita diri sendiri, ya. Kita nggak punya kuasa. Jadi jiwa, ruh yang ada di dalam badan kita ini, itu semuanya milik Allah. Ya, kalau mau dicabut sama Allah, ya suka-suka yang mau mencabut karena itu miliknya gitu. Maka pahamilah kehidupan itu sebagai seperti itu. Maka di sini ketika orang itu sabar dengan keputusan yang sudah diturunkan Allah, maka Allah menyatakan wabasyiris sabirin. Sehingga Nabi menyatakan
Ujian kesabaran itu kita lihat pada pukulan pertama. Jadi kalau seorang istri meninggal suaminya, maka yang dilihat oleh Allah itu pukulan pertama. Apa respon pertama? Kalau respon pertama, aduh, ditinggal suami, mana ini ya? Cepat nikah kalau nangis terus. Ini kata istri cepat nikah katanya. Iya, kalau ada yang mau gitu. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya itu adalah kehendak Allah. Maka di situ katakan kalau itu respon pertama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya orang itu lulus ujian kesabaran. Jadi sesungguhnya kita ini milik Allah, karena kita milik Allah diambil sama pemiliknya, ya sudah, orang yang memiliki, yang ngambil ya sudah, silahkan aja. Nah, itu yang dimakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang itu paham betul tentang kehidupan yang semacam itu, maka Allah menyatakan wa basyirus sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, itu yang dimakan orang yang sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar ini pahalanya tanpa batas. Maka ada 3 hal yang akan diberikan oleh Allah tadi. Maka di sini dikatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Jadi mereka itu akan mendapatkan solawat dari Allah, warahmah, dan akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ketiga hal ini Allah akan berikan kepada orang yang sabar itu tanpa batas. Sudah sebanyak-banyaknya tanpa batas sudah. Maka yang harus kita pahami itu. Jadi yang harus kita ingat itu adalah 3 hal yang bakal Allah akan berikan tanpa batas, itu yang harus kita ingat. Bukan kehilangan suami yang harus kita ingat. Nah, maka itu yang dinamakan dengan zikrullah tadi. Jadi zikrullah itu artinya mengingat Allah, bahwa ada 3 hal yang akan diberikan oleh Allah tanpa batas nanti di akhirat. Sementara kita ini adalah manusia penduduk akhirat. Di dunia ini cuma sementara saja. Ya. Nah, akhirat itu selamanya. Akhirat itu sudah enggak ada kematian lagi. Maka itu yang kita bersusah payah untuk meraihnya. Maka kalau itu yang menjadikan pemahaman kehidupan kita tentang negeri akhirat, bahwa nanti kita kehidupan di akhirat itu bahwa kita harus jangan sampai gagal di sana, maka insya Allah musibah yang menimpa diri kita itu insya Allah ya akan diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang itu tidak mudah, ya, tidak mudah, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Allah. Ketika orang itu diuji musibah yang begitu berat, jauh dari Allah, maka itulah malapetaka yang besar. Karena yang namanya kematian itu pasti akan terjadi. Kalau tidak sekarang, besok, lusa, yang akan datang pasti. Nah, maka karena itu merupakan satu jatah bagi kita, ya kan, yang nanya kematian itu, maka itu memahaminya adalah bahwa kematian itu sudah bukan lagi menjadi pokok persoalan. Nah, jadi kalau begitu apa dong yang menjadi pokok persoalan? Yang menjadi pokok persoalan yang amat sangat besar adalah pada saat musibah kematian itu turun, kita sedang jauh dari Allah, maka itu malapetaka yang besar. Maka penderitaan akan semakin menderita hidup kita. Tapi ketika musibah itu turun kepada kita, kemudian kita sedang dekat dengan Allah, maka musibah itu akan diputar oleh Allah menjadi satu kenikmatan.
diberikan satu pemahaman oleh Allah bahwa dengan ketidaknyamanan ini nanti akan diganti oleh Allah nanti di akhirat itu dengan satu kenikmatan yang tanpa batas. Jadi dengan cara seperti itulah kasih sayang Allah itu diberikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada hamba Allah tadi yang bertanya bagaimana menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, maka tidak ada jalan lain kecuali semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikrullah, baca Quran juga. Memahami Al-Quran, baca Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran, ya. Dekatlah dengan orang-orang yang soleh gitu, ya, supaya memberikan pendingin gitu ya. Kalau dekat dengan bara api kita akan jadi panas gitu. Maka dekatlah dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka insya Allah nanti semuanya itu akan berakhir dengan lulus ya, karena sesungguhnya yang paling pokok adalah bagi kita adalah kita harus rubah pemahaman kita tentang dunia ini. Jangan menganggap dunia ini adalah segalanya. Jangan menganggap bahwa dunia ini adalah kita hidup kekal. Tidak. Dunia ini adalah fana, sementara. Yang kekal itu adalah di akhirat. Mari kita berbuat kebajikan sebanyak mungkin untuk bekal perjalanan yang amat sangat jauh. Ya. Sudah perjalanannya jauh, arahnya juga kita tidak tahu, maka tentu saja memerlukan satu persiapan modal supaya selamat di dalam perjalanan itu. Barangkali itu, wallahu a'lam.